Rasa kecewa Ella. Christian dan Ellen terkejut melihat kehadiran Ella. Jika Christian terkejut, namun keterkejutan Christian hanya sebentar, berbeda dengan Ellen yang nampak panik. Ya, kepanikan begitu terlihat di wajah Ellen, bahkan tak bisa tertutupi rasa takut serta cemas melingkupinya. Ella, kau... Ellen ingin merangkai sebuah kata untuk Ella, tapi rupanya kata-kata yang ada di otaknya seakan blank dan tak mampu berpikir jernih. Ellen seolah disudutkan, apalagi dia melihat tatapan Ella menatapnya dengan tatapan kecewa. Christian tersenyum samar melihat Ella ada di hadapannya. Pria itu tak perlu susah payah menjelaskan apa yang terjadi di antaranya dan Ellen, karena Ella sekarang sudah tahu akan fakta yang telah terjadi. Ella, kebetulan kau ada di sini. Aku minta maaf karena kau harus terlibat dalam balas dendam Ellen. Dan kau dengar sendiri kan, Ellen menjadi dalang aku dan Claudia terjebak. Kalau kau marah pada Claudia, sepertinya kau keterlaluan. Semua yang terjadi bahkan termasuk aku dan Claudia saling jatuh cinta atas bagian dari rencana Ellen. Di sini kau paham kan siapa yang harus dan tidak harus kau benci? Ella Fitzgerald. Nada bicara Christian begitu dingin dan tegas serta penuh penekanan. Sepasang iris mata Ella sudah memerah menahan air matanya dikala mendengar apa yang Christian katakan. Wanita itu ingin menangis kencang, tapi dia tak mungkin bisa melakukannya sekarang. Dia paling benci tampil lemah di hadapan semua orang. Aku mengerti, Christian. Apa kau masih memiliki urusan dengan Ellen? Jika tidak, mohon tinggalkan aku berdua dengan iblis ini. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan padanya, seru Ella dengan nada menahan mati-matian tangisnya. Christian mengalihkan pandangannya menatap dingin dan tegas Ellen. Aku tidak akan lama, aku juga ingin pergi dari sini. Claudia sudah menungguku. Tapi sebelum pergi aku hanya ingin mengatakan pada sepupuku yang bodoh ini. Christian menjeda sebentar dan melanjutkan. Dendam yang kau miliki sama sekali tidak beralasan. Jika benar kau mencintai Delva, kau bisa mengejarnya. Dan kejadian malam dia datang ke rumahku, dia bermaksud menggodaku dengan tubuhnya. Itu kenapa aku mengusirnya dengan cara yang kasar. Ellen, kau adalah sepupu terdekatku, tapi kau sama sekali tidak mengenalku. Padahal kita tumbuh besar bersama. Sekarang, nikmatilah hidupmu. Ratapilah Delva yang sudah tiada sampai kau kehilangan masa depanmu. Kau boleh mencintai seorang wanita dengan cara yang luar biasa, tapi jika kau mencintai wanita yang salah, maka pasti kau akan menyesal seumur hidupmu. Seperti contoh dendammu ini hanya sia-sia. Setelah mengatakan itu, Christian berbalik melangkah pergi meninggalkan Ella dan Ellen yang masih bergeming di tempatnya. Perkataan Christian sama sekali tak dijawab oleh Ellen. Hanya saja tatapan Ellen begitu campur aduk, marah, emosi, takut, dan cemas. Semuanya melebur menjadi satu. Di ruangan itu sekarang hanya ada Ella dan Ellen yang saling menatap satu sama lain. Christian sekarang sudah pergi. Hanya tinggal mereka. Tatapan Ellen menatap Ella dengan tatapan khawatir yang tersirat rasa bersalah, sedangkan Ella menatap Ellen dengan tatapan penuh kebencian. Tidak ada kata yang ingin kau ucapkan padaku, Ellen Hastings, seru Ella yang mulai mengeluarkan suara. Nadanya tersirat penuh kecewa, marah dan dendam. Sejak tadi mata wanita itu sudah memerah menahan air matanya agar tak tumpah. Ellen menjamkan mata singkat. Aku akui, aku jadikan alat balas dendamku, tapi lama-kelamaan aku mulai menaruh hati padamu, Ella. Untuk hal itu, demi Tuhan, aku tidak berbohong. Omong kosong, bentak Ella dengan air mata yang mulai jatuh membasahi pipinya. Sejak tadi dia sudah menahan diri untuk tidak menangis, tapi ternyata dirinya sulit menahan air matanya. Ella, semua cinta yang pernah kau ucapkan adalah omong kosong. Yang kau cintai adalah Delva Clark, sedangkan aku hanya kau jadikan alat balas dendammu, teriak Ella dengan tangis yang mulai mengeras. Rasa sakit di hati Ella begitu menyakitkan. Di dunia ini tak ada yang mau hanya sekedar dijadikan alat balas dendam. Dulu Ella pikir kalau Ellen mencintainya dengan tulus, karena memang kala itu Ellen menunjukkan cinta yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Namun sayangnya apa yang Ella pikirkan salah besar. Cinta Ella padanya hanyalah omong kosong belaka. Ellen mengembuskan nafas kasar melihat Ella menangis. Pria itu benci melihat Ella menangis, apalagi Ella menangis karena dirinya. Ella, dengarkan aku dulu. Pria itu berusaha menyentuh tangan Ella, namun wanita itu sudah langsung menepis kasar tangan Ellen. Aku tidak mau mendengar apapun darimu, Ellen. Semua ucapanmu hanyalah omong kosong, teriak Ella dengan tangis yang mengeras, meluapkan rasa sakit hati yang luar biasa. Dia tidak pernah terluka sampai sedalam ini. Bahkan ketika dia tahu Christian dan Claudia berselingkuh, dia tak sampai sesakit ini. Ternyata luka yang diberikan Ellen begitu amat sangat menyakitkan. Ellen berusaha menenangkan Ella, tapi hasilnya nihil. Pria itu sadar bahwa memang apa yang telah dilakukan dirinya adalah kesalahan. Sungguh, Ellen pun tak pernah menyadari kalau akan jatuh cinta pada Ella. Padahal dulunya dirinya murni menjadikan Ella sebagai alat balas dendam. Ellen hanya diam, tak bisa berkata apapun, karena semua yang dikatakan pasti akan tetap terdengar sia-sia di telinga Ella.
Maaf, aku benar-benar minta maaf. Tapi apa yang kau nilai tentang diriku tidak sepenuhnya benar. Ella rasanya ingin tertawa mendengar apa yang dikatakan Elan. Wanita itu menyeka air matanya sambil berkata, apa maafmu bisa mengubah keadaan? Tidak kan? Elan kembali diam. Tak tahu harus berkata apa karena memang dia tak bisa mengubah apapun. Bahkan ucapan maaf saja tidak akan pernah bisa mengubah apa-apa. Itu yang membuatnya sama sekali tak berkutik. Elan tersenyum rapuh dikala melihat Elan hanya diam. Tak mampu berkata-kata. Kau tahu apa titik yang membuatku sangat bencimu? Ella menjeda berusaha mengendalikan emosi. Kau membuatku sangat membenci adikku sendiri. Claudia adalah adikku. Sekalipun aku bukan kakak kandungnya, tapi kau membuatku melakukan kesalahan besar. Aku membongkar luka masa lalunya. Aku menghinanya berasal dari sampah. Kau tega menjebak Christian meliduri adikku yang selalu aku jaga. Gimana letak hatimu, Elan? Tangis Ella mengeras kala mengatakan itu. Elan bingung bagaimana harus bersikap. Kau tidak perlu perbaiki apa yang sudah kau rusak, Elan. Misimu sudah berhasil. Kau bahkan tega membuat kakak adik yang sangat saling menyayangi harus berpisah hanya karena obsesi dendammu pada Christian. Ella melangkah mundur, bahunya bergetar akibat menahan pedih dan luka. Mulai detik ini, kau adalah sosok orang yang paling aku benci di dunia ini. Jangan pernah muncul di hadapanku, jangan pernah lagi mengenalku. Aku sangat membencimu. Elan bernangis cukup keras membalikan badannya dan berlari pergi meninggalkan tempat itu dengan tangis yang begitu pilu dan amat sangat rapuh. Tangis yang terdengar sangatlah menyakitkan, bahkan berhasil membuat Elan merasa sakit akibat melihat tangis keras Ella. Elan hendak ingin mengejar, namun seketika dia mengingat semua apa yang terjadi bersumber darinya. Segala rencana tak bisa dikatakan sepenuhnya gagal, tapi juga tak bisa dikatakan sepenuhnya berhasil. Hanya saja Elan benci Ella mengetahui hal yang dia rencanakan. Di sisi lain, Christian melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Tampak sorot mata pria itu begitu dingin dan tegas. Dia memang sudah tak bisa lagi menunggu. Tepat dikala kecurigaan menguat, dia langsung menemui Elan. Christian mengatur emosi dalam dirinya. Tak pernah dia sangka kalau Elan mencintai Delva Clam, teman kuliahnya yang tergila-gila padanya. Christian menolak karena memang Delva terlalu tidak waras, bahkan tidak tahu malu. Delva menggoda Christian dengan tubuhnya. Meskipun dia brengsek, tapi jika tak menginginkan, maka Christian paling tak suka dipaksa. Akan tetapi hal yang tak Christian sangka adalah selama bertahun-tahun Elan memakai topeng palsu menutupi kejahatannya. Rasa dendam Elan padanya sampai menjebaknya dengan Claudia, sebuah tindakan gila yang tak pernah terfikir kalau dalang dibalik semua ini adalah sepupunya sendiri. Suara dering ponsel terdengar. Refleks Christian mengambil ponselnya menatap tertera nomor ibu mertuanya. Berapa detik pria itu terdiam. Sangat jarang ibu mertuanya menghubunginya. Kalaupun ingin berbicara dengan Claudia, maka ibu mertuanya akan langsung menghubungi Claudia. Tanpa pikir panjang, Christian segera menjawab panggilan tersebut. Halo, jawab Christian kala panggilan terhubung. Christian, kau di mana? Seru Grania panik dan cemas. Aku di jalan. Kalau kau mencari Claudia, dia ada di rumah. Kau bisa menemuinya. Claudia tidak ada, Christian. Apa maksudmu tidak ada? Alis Christian menaut bingung mendengar ucapan dari Grania. Christian, pulanglah. Aku dan suamiku ada di rumahmu. Aku sulit menjelaskan. Claudia menghilang, Christian. Seru Grania panik yang sukses membuat raut wajah Christian berubah. Tunggu di situ. Christian menutup panggilan telepon tersebut, menginjak pedal gas kuat, melajukan mobil dengan kecepatan penuh dan raut wajah yang begitu panik, takut, serta cemas yang menjadi satu. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.